محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Ibtahi birahmatillah adada ma'afimillah salatan wa salaman bidawami kullahu ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan pada malam hari ini di majlis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap pula diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan rezeki yang halal yang luas, dan kita dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah, bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jiriah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wa ammal ujun fahfazha an tugriya biha ilal bid'ah al-ghibah al-buhsi al-khadi min tilbatil au dzikril masawin nas fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmatu awliya'i wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi litanala bihal mulkal muqimi wan na'imil da'im fa idza asbaita biha ila syai'in minal maqarih sara ma kana laka alaika wan kalaba ma kana sababa fawjika fasara sababa halakika wa hajah gayatul khusran wala tajunna annal isma ihtassu bihi qail dunna mustami fa fil khabar innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muktabaini wa ammal lisan. Kedua, daripada 7 anggota yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang disuruh untuk menjaga daripada 7 anggota ini, yaitu menjaga telinga, malam mata. Ya, minggu kemarin mata, sekarang menjaga telinga kita. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah. Macam-macam perkara bid'ah. Perkara-perkara yang mendatang daripada sebelumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa perkara bid'ah? Seperti lagu-lagu tentang percintaan, tentang menggugah kecintaan seseorang terhadap dunia. Lagu apa? Disco, dangdut, pop. Apabila di dalamnya mengundang daripada
menjauhkan kita daripada ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat daripada tentang agama, itu perkara-perkara yang bid'ah. Jaga Imam Ghazali telinga engkau daripada perkara yang datang bukan pada zaman Rasulullah, atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat. Mendengari orang berkisah-kisah nang kada karuan, berkisah tentang kejahatan, berkisah tentang memfitnah orang, menggibah orang, atau perkataan yang sia-sia atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Mendengarkan orang-orang yang menyebut daripada kejahatan orang lain. Kisah. Sebenarnya Imam Ghazali, telingamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk engkau mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau salah membaca, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Apapun, misalnya mendengarkan lewat kaset, mendengarkan lewat HP, atau mendengarkan di TV, sama aja. Yang penting mendengarkan. Dan hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah para aulia. Nah, hadis-hadis Nabi misalnya, la yadkhulul jannah, nah, tidaklah masuk ya Rasulullah ahad dan akan surga, akan seorang jua pun daripada kalian. Para sahabat bertanya, sekalipun engkau ya Rasulullah, sekalipun aku ya Rasulullah tidak akan masuk surga illa tagammad bifadlihi wa rahmati, tagammiyallahu bifadlihi wa rahmati, kecuali Allah meliputi dengan rahmat dan anugerah kasih sayang daripadanya, hanya orang itu masuk surga. Nah, untuk mengundang rahmat, para ulama menjelaskan mau kada mau dengan ibadah, dengan berbuat taat, menjauhi daripada larangan-larangan Allah, itu mengundang rahmat. Tidak akan masuk surga seseorang dengan amal ibadahnya. Tapi di hadis yang lain Rasulullah bersabda ketika di sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ada seorang laki-laki sa'ala rajulun illa Rasulullah SAW, ya, bertanya salah seorang daripada sahabat, Nu'man, kalau tidak salah Nu'man bin Kaukal, sahabat, bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasul, aku salat, anna salatal maktubah wa sumtu Ramadan, aku salat 5 waktu dan berpuasa, wa harramal haram, dan aku mengharamkan yang diharamkan Allah, berarti menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahallal halal, dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Terus kada menambah dengan demikian akan ibadah-ibadah yang lain, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Seakan-akan ini hadis bertentangan, kada. Tapi dengan amal ibadah, dengan berbuat taat, menjauhi yang haram, mengetahui yang halal, itu mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini padilah manfaat ketika seseorang membacakan hadis, kita mendengarkan. Nah, ini tentang surga. Ya, para ulama menjelaskan, karena tentang surga ini mala ainun ra'at, kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, wala ujunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan kada pernah terlintas kenikmatannya di hati manusia. Kayak apa nikmatnya? Kada dapat dikisahkan. Nang kau melihat surga dan mengisahkan tentang kenikmatan surga hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah masuk ke dalam surga. Bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenikmatan surga macam-macam. Di saat
Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya fil jannah, surga tuh, ghurfah, ya, ada satu apa aja kita, bangunan kamar, fil jannah ghurfatun. Dipandang ini surga bisa dilihat daripada luarnya daripada dalam, sedangkan yang di dalam dilihat daripada luar. Kayak apa kisahnya ada tahu. Ya. Para sahabat bertanya, liman, bagi siapa ini orang? Rasul bersabda apa? Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bangunan ini bagi siapa? Kenikmatan surga ini untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, liman afshaha salam wa at'amat ta'am wa da'imi siyam wal qiyamul lil wan nasu an-naim. Ini surga ya Rasulullah untuk orang yang menyebarkan salam. Ayah pendengaran menyebarkan salam ya Rasulullah. Kada kasih itu kemari ya Rasulullah, yang menyebarkan salam itu ketika dia bertemu saudaranya muslim mengucapkan salam, nang mengucapkan salam, nang diucapkan, nang mendengar salam menjawab daripada salamnya, itu sudah menyebarkan salam. Kadang alih lanjak aja assalamualaikum, ada tetamu kawan assalamualaikum, nang mulai salam dan nang menjawab salam sama. Pahalanya di sisi Allah akan mendapatkan ghurfah, ini kenikmatan surga. Terus at'amut ta'am, memberi makan orang lain. Ya, memberi makan. Para sahabat pun bertanya kepada, kayak apa nangaran caranya memberi makannya ya wahai Rasulullah? Orang yang memberi makannya ya Rasulullah, orang yang memberi makan kepada keluarganya, anak istrinya sampai kenyang. Jadi kalau usah memberi makan orang lain, anak bini dahulu diberi makan nih. Kita cari nafkah, kita bekerja, kita berusaha mencari yang halal untuk memberi makan, itu sudah it'amut ta'am, memberi makan kepada keluarga. Apalagi bisa apabila kita ada ditambah kelebihan rezeki, 1-2 orang kita beri makan, itu sama udah it'amut ta'am. Para ulama menjelaskan lain lang saruan tahlil, betahlil hulu ba'arwah betarwah sudah itu nggak jadi makannya itu lain it'amut ta'am. It'amut ta'am ini julung wara, nasi bungkus kah kawan lah di warung ada kawan bayar kan sama aja tuh it'amut ta'am. Wada imisyam, para sahabat pun bingung, senantiasa berpuasa, puasa hari-hari, kayak apa aja para sahabat. Rasulullah bertanya apa? Para sahabat bertanya, nangaran puasa senantiasa berkepanjangan puasa, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa, dan setiap bulannya ada 3 hari dia puasa. Puasa apakah? Puasa Yaumul Bid kah? Pokoknya 3 hari, Senin Kamis 2 hari, udah tambahkan Senin kana 3 hari. Nah pokoknya puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa bulan Ramadan itu seakan-akan dia sudah berpuasa selama setahunan penuh. Dan yang terakhir ya Rasulullah, ini bangunan, ini surga untuk orang nang qiyamul lail, sedangkan manusia nang lain sedang tidur. Kayak apa qiyamul lail? Sekalinya orang nang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, nang manusia guring yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi Nasrani nya kada tahu beribadah malam, dia masuk malam guringan aja, bila ada guringan berarti nya kumpul di diskotek aja tuh, di beramian aja. Itulah orang daripada nang sedang tidur di malam hari. Jadi hendak mendapatkan padilah bangunan surga, lakukan 4 hal ini di semasa hidup kita. Paling ada kita seumur hidup pernah melaksanakan it'amu ifsyahus salam, it'amu ta'am, wada'imus syam, wal qiyamul lil wan nasun niyam. Nah, hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah,
Ini berbicara tentang surga. Ada pula Rasulullah meriwayatkan bahwasanya surga itu lubnatal min jahabi wa lubnatan min fiddah. Batu batanya ini terbikin daripada emas, biar ada emas lah atau perak. Nah, jadi terbikin daripada emas atau perak. Amunnya kita di dunia sekalipun duitnya triliunan, garis bawah melihat rumah orang itu batanya emas, batanya perak, tapi tidak di surganya Allah Subhanahu wa taala itu disipin batu batanya terbikin daripada emas dan perak. Kerikil-kerikilnya bang terbikin daripada jawahir, mutiara dan yakut. Nah, debunya terbikin daripada minyak za'faran, harum, semuaan harum daripada kenikmatan surga. Nah, ketika kita mendengar kenikmatan surga, adakah hati kita tergetar untuk menginginkan daripada kenikmatan surga? Nah, seorang yang beriman, orang yang muslim, mau pasti hendak yang namanya surga, karena tiada kenikmatan di surga itu kada pernah dilihat mata, kada pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini sabda-sabdanya Nabi. Nah, jadi kita dengar ini mendapatkan pahala. Telinga kita perdengarkan kita untuk mendengar daripada sabda dan baca-bacaan Al-Quran atau hikmah-hikmah daripada para aulia Allah. Perkataan orang soleh. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengar ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal, kenikmatan yang kekal, kerajaan yang kekal, dan kenikmatan yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena di dalam surga itu kenikmatannya kekal. Bahkan disebutkan di dalam hadis baginda Nabi, yang namanya surga itu kada ada siang malam lagi. Mereka mengetahui ketika ada tabir atau tirai turun berarti sudah masuk malam. Tapi kan bergulingan kan ya. Tapi bercahaya. Bahkan diriwayatkan kekuatan makannya seorang ahli surga itu seakan-akan orang yang makan minumnya diberi kekuatan 100 orang. Seikung orang nih, ahli surga diberi kekuatan makan 100 orang, makan minum. Jadi dia orang Yahudi dan Nasrani bertanya kepada baginda Nabi SAW, kemana apa jangan membuang makan terus, makan minum. Ya Rasulullah, kalau dibuang, cuman ketika dia sudah jadi keringat. Nah, keringatnya pun harum. Bahkan hubungan suami istri pun diberi kekuatan sampai 100 juga. Nah, karena selirnya kan bidadari semua. Kayak apa raja berisi selir 1000 ikung. Nah, tapi istri kita yang paling permaisurinya aja kita. Jelas pembungasnya lainnya lah. Nah, pembungasnya apabila istri kita pun masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengar maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata, tetapi dosa itu juga akan kena kepada orang yang mendengarkan perkataan itu. Sabda Rasulullah SAW, inna mustami'a syarikul qail wa huwa ahdul muqtabin. Artinya sesungguhnya orang yang mendengar, seseorang yang mengumpat, seseorang yang menggibah, seseorang yang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dikira salah seorang
termasuk daripada dua orang yang mengumpat, orang yang menggibah, menyambati orang yang lain. Nah, ketiga, menjaga lidah, insyaallah minggu yang akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri majelis, sebagaimana biasa kita baca salawat kamilah dengan harapan diberikan ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, keafiatan, diluaskan rezeki yang halal untuk taat kepada Allah, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma sholli sholatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholah wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihir raga الحواتم ويستقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Kepada jamaah majelis ta'lim Qamarul Muhibbin diberitahukan bahwasanya pada malam Sabtu depan majelis kita libur, dan kepada para jamaah diundang dan disarwani di dalam acara haul daripada yang mulia Al-Habib Abdul Murad bin Salih Al-Idrus, kakak daripada Abuya Habib Tahir, pada malam Sabtu depan setelah salat Isya, yang mana acara haul itu akan diisi oleh seorang Habib, ialah Habib Segaf bin Hasan Baharun, pimpinan daripada Pondok Pesantren Darul Lugah wa Da'wah Jawa Timur. Dan juga kepada para jamaah diberitahukan bahwasanya pada malam Senin depan, sanayan dudi lah, itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, seperti tahun-tahun sebelumnya diadakan pembacaan maulid pada jam 2 dini hari. Nah, jadi diadakan pembacaan maulid pada jam 2 dini hari atau waktu tengah malam, sebagaimana kelahirannya baginda Rasulullah itu di waktu menjelang fajar di hari Senin 12
Rabiul Awal. Jadi para jamaah agar bisa berhadir di malam itu. Sekian pengumuman daripada panitia Majelis Qamar Muhibbin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi limun taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nah, untuk tempat haul daripada Habib Abdul Murad itu di Berabai di Telaga Air Mata. Nah, di Berabai haulnya malam Sabtu depan. Malam Sabtu lagi haul daripada Habib Abdul Murad bin